Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi sebenarnya sudah saya berikan ringkasan mengenai eh, aturan sinus sama kosinus. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai trigonometri ya, perbandingan trigonometri, kemudian perbandingan relasi dari sudut. Nah, sekarang ini kita menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nanti dilanjutkan dengan luas segitiga. Nah, pada kesempatan ini bagaimana asal mula rumus sinus itu ada. Nah, Pak, kalau kita perhatikan dalam sebuah segitiga, segitiga sembarang ya, yang kita perhatikan di sini segitiga sembarang. Jadi misal di sini saya punya A, B, C, berarti di sini sisi A, sini sisi B, sini sisi C. Kemudian dalam sebuah segitiga ini eh, saya buat garis yang bisa untuk mencari di sini misal. Yang penting tegak lurus. Ini tegak lurus karena nanti bisa kita gunakan untuk mencari aturan sinus. Nah, di sini misal B ke D. Di D ya. Nah, perhatikan segitiga. Oke, selamat datang Naufal, Rifki Naufal ya. Nah, pada segitiga ABD, jadi di sini diwakili oleh alfa, ini misal beta, ini adalah gamma, ya. Jadi di masing-masing diwakili ya. Nah, misalkan BD adalah garis tinggi pada segitiga ABC, maka kita peroleh perbandingan yang pertama pada segitiga ABD, kita boleh perbandingan sinus A itu adalah BD dibagi AB, atau sinus A sama dengan BD per C. Maka kita peroleh BD itu nilainya sama dengan C dikali sin A. Nah, sama-sama BD ya. Kemudian ada yang kedua itu pada segitiga BCD. Nah, berlaku sin gamma yaitu BD dibagi BC, atau sinus gamma sama dengan BD per A. Maka BD itu adalah A dikali sinus gamma. Jadi kita punya dua ini, dua persamaan yang sama. Nah, karena dua persamaan sama, maka kita BD ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dari 1 dan 2 sama-sama BD. Nah, C sin alfa sama dengan A sin gamma. Nah, atau kalau bingung nggak usah pakai gamma, tapi pakai sudutnya. Jadi ini saya hilangkan gamanya. Nanti jadi di sini itu bukan sin alfa ya, sin C, gitu aja yang lebih mudah. Karena berada di ini sin A, ini A, ini A, ini C, ini C, berarti ini C.
Oke, selamat datang Rifki Room. Nah, berarti C sin A itu nilainya sama dengan A sinus C. Ya, A sinus C. Nah, berarti kemudian kalau ada perbandingan seperti ini gimana? Kita tukar posisi. Nah, A per sinus A sama dengan C per sinus C. Nah, jadi kita punya perbandingan untuk A sin A, C per sin C. Nah, bagaimana untuk yang B? Yang B itu kita bikin segitiga lagi. Segitiga yang sama. Segitiga yang sama dengan titiknya adalah A, B, C. Nah, sini sisi A, sini sisi B, sini sisi C. Nah, yang kita perhatikan di sini kita buat garis tingginya itu yang memotong AC. Buat garis tinggi di sini ya. Nah, maka kita nanti akan punya ini misal AE. Nah, AE yang mau dibuat perbandingan pada segitiga ACE berlaku sinus C, berarti kan sinus C sini. Sinus C itu depannya adalah AE dibagi dengan AC atau sinus C sama dengan AE per B kecil karena pada sisinya B kecil. Kemudian pada segitiga BAE berlaku sinus B. Sinus B-nya kan sini, ini B. Sinus B itu adalah AE, karena depan sudut B itu AE, per C, per AB, atau sinus B sama dengan AE per B ya. Nah, sama-sama di sini yang akan kita cari adalah AE. Maka yang atas itu AE itu sama dengan B sin C. Yang bawah AE itu adalah, oh ini keliru, C. Ini C sinus B. Nah, karena sama-sama AE, maka AE1 sama dengan AE2. Nilainya sama ya, ini 1, ini 2. B sinus C sama dengan C sinus B. Nah, kita tukar. B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita punya persamaan A per sin A sama dengan C per sin C. Dan persamaan kedua, B per sin B sama dengan C per sin C. Maka dapat disimpulkan, untuk rumus trigonometri aturan sinus berlaku A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Nah, kemudian rumus ini bisa digunakan pada jika diketahui apa aja. Nah, jadi rumus ini bisa dipakai jika yang diketahui adalah
Penggunaan rumus itu jika diketahui sudut, sisi, sudut, kemudian sudut, sudut, sisi, atau sisi, sisi, sudut. Jadi diketahuinya ada 3 ini. Jika diketahui sudut, sisi, sudut, atau sudut, sudut, sisi, atau sisi, sisi, sudut, bisa dipakai. Ada pertanyaan? Itu yang mana? B sin C. B sin C sama dengan C sin B. Itu bisa C jadi per sin. B per Oh, sin B itu kan gimana? perkalian silang, Mas. Sekarang gimana? Jadi kalau ada misal ya, contohannya aja ya. Jadi AB sama dengan CD. Itu kan bisa diperoleh perbandingan itu loh. Iya kan? A supaya hasilnya jadi AB. Berarti kan di sini B-nya harusnya di mana B-nya? Oh, di bawah. Kalau diubah jadi bentuk pembagian. B-nya kan harusnya di sini. Iya kan? Karena kali silang kan ini kali ini jadi AB, CD. Berarti D-nya di sini. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Saya itu untuk materi kita. Kemudian ini saya kasih contohnya. Kita satu-satu dulu. Nah, di sini ada diketahui segitiga ABC dengan panjang AB itu 4000 meter, panjang sudut B itu 120. Ini kurang lengkap. Ini harusnya adalah segitiga sama kaki. Berapakah panjang AC? Nah, berarti kita nulis dulu. Jawab untuk nomor 1 ya. 1. Nah, di situ diketahui bahwa segitiganya A, B, C. Sisi AC itu adalah sisi B yang mau dicari. Tentukan jarak A ke C. Nah, berarti yang diketahui itu sisi C sama dengan 4000 meter. Kemudian sudut B itu sama dengan 120 derajat. Nah, berarti kita butuh apa lagi untuk mencari B? Kan sudah ada titik sudut C dan B. Ada sisi C, ada sudut B. Ditanyanya adalah B. Maka kita butuh besar sudut C. Besar sudut C-nya gimana? Kalau segitiga sama kaki, besar sudut C-nya adalah 30. ya 30 derajat. Tinggal kita masukkan rumus, maka
B per sin B sama dengan C per sin C. Udah gitu aja. Oke, selamat datang Amar ya. Menyusul ya. B per sin B. Yang mau kita cari kan B. Sin B berarti sin 120 sama dengan 4000 per sin 30. B dikali sin 120 itu berapa? 120? Ayo, jangan sampai lupa. 120 itu setengah akar 3 per 4000 dibagi sin 30 ya. Kok, oh ya, setengah ya Akmal. Nah, ini berarti sama dengan B per setengah akar 3 sama dengan 4000 dibagi setengah itu 8000. Berarti B sama dengan 8000 dikali setengah akar 3. Berapa yo? 8000 kali setengah akar 3. Irfan? 4.000 akar 3, Tat. Ya, 4000 akar 3 ya. Nah, jadi panjang B itu 4000 akar 3. Nah, untuk yang jawab nomor B sekarang juga diketahui. Tuh, itu sudutnya pakai 113. Nah, berarti yang diketahui, nah B yang ditanya itu adalah panjang B ya. Ditanyanya B, diketahuinya berarti sudut B sama dengan 15 derajat, kemudian panjang C itu 15 kilometer, kemudian sudut harus harus berimbang karena yang kita cari B dan di sini di sudut B sudah diketahui, berarti kita nyari sudut C. Sudut C itu 180 kurangi 115 kurangi 15. Itu ada 52 derajat. Nah, berarti maka ini juga rumusnya sama. B per sinus B sama dengan C per sinus C. B-nya mau dicari per sinus B-nya sinus 15 sama dengan C per sinus C. C-nya itu 15. 15 km per sinus 52. Berarti B per, nah kalau ini harus pakai kalkulator. Tapi nanti biasanya kalau ujian ya sudah dikasih clue. Sinus 15 itu nilainya 0,26. Sementara sinus 52 itu 0,79. Nah, sudah. Berarti B sama dengan 15 kali 0,26 dibagi 0,79. Lima belas kali 0,26 3,9 dibagi 0,4,94. B sama dengan 4,94 km.
Kita lanjutkan yang nomor A dan B, tidak saya bahas semua. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tuh, ini soalnya juga angkanya juga enggak enak. Nah, sebuah kapal layar berangkat dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 260 derajat. Kemudian kapal tersebut berlayar ke pelabuhan C dengan arah 135 derajat. Jika jarak pelabuhan A ke B adalah 90 km dan C berada pada arah 200 derajat dari pelabuhan A, nah ini yang agak sulit. Gimana caranya mengerjakan soal-soal seperti ini? Nah, kita buat arahnya dulu. Nah, misal ini di sini adalah pelabuhan A. A ke pelabuhan B dengan arah 260 derajat. Berarti gimana itu? Bulat. Hmm? ...260 derajat. Tuh. Berarti saya pindah aja dulu. Gambarnya adalah 260 derajat. Berarti misalkan di sini pelabuhan A, ini kita bikin patokan dulu. Ini misal utara. Arahnya adalah 260 derajat. Berarti 260 itu kira-kira, nah, ke sini toh. Ini ke sini toh. 260 derajat kan? Iya enggak? Siapa yang masih bingung? Biasanya soal seperti ini ada, selalu ada. 260 derajat, berarti bergeraknya ke sini. Kemudian dari pelabuhan B, berarti dari ini kan bergerak ke arah B. Nah, dari B kemudian bergerak dengan arah 135 derajat. Berarti kita bikin patokan lagi. Nih, patokannya adalah utara. Jadi utara, kemudian bergeraknya adalah 135 derajat. Dari sini kita buat 135 derajat. Gimana 135 itu? Kalau ini, kalau ke sana 180. Berarti kalau ke sini 90. Sini kan 90. Berarti kurang lebih kalau 135 bergeraknya ke sini. Ini B, ini C. Nah, kemudian apa lagi itu? Jika jarak pelabuhan A ke B 90 km dan C berada pada arah 200 km 200 dari pelabuhan A. Berarti ini gini, C itu sebenarnya 200. Ini ke sini hanya 200. Berarti sudut yang di dalam sini berapa? Sudut yang di dalam itu berapa? 60 derajat. Nah, kemudian sini tadi berapa? 135. Yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan C ke A. Berarti kita punya segitiganya sembarang seperti ini. Nah, diketahui
Diketahui di sini B, berarti sisi A itu sini, sisi B itu sini, sisi C sini. Berarti ini yang ditanyakan sisi B. Ya kan? Diketahui sisi C adalah 90 km, kemudian sudut C-nya berarti berapa di sini? Kok lebih ya? 135 dengan arah 135 dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Kok kelebihan? Tiga puluh lima. 60. Oh iya, 130 dari bentuk ini. Berarti punya berapa itu? Ini 10, ini 90. Berarti di sini sudutnya adalah 80. Nah, 135 kurangi 80 berapa? 55 tuh. 55 ya? Bergerak 160 derajat. 260. Berarti bergeraknya utara, harusnya bentar. Terus bergerak 135. 135. Nah, tadi berarti tadi C90, sudut B itu 55 derajat, kemudian sudut berapa lagi? Tapi kalau tadi sini 135, iya. B 55 derajat, kemudian apa lagi ya? Sudut C, berarti sudut C berapa? 60 tambah 55. 115, 65 derajat ya. Jadi nanti yang ditanya B. B per sinus B sama dengan C per sinus C. 90 per sinus 55 sama dengan kebalik, B yang mau dicari. 90 per sinus 65. B sama dengan 90 kali sinus 55 per sinus 65. 0,082 sinus 65
itu 0,91. 90 kali 0,82 dibagi 0,91. Hasilnya adalah 81,10. Oh ya. 81,1 kilometer. Nah, jadi kalau mengenai soal seperti ini, nanti caranya adalah menggambarnya seperti itu ya. Kemudian yang saya lanjutkan, habis ini jamnya siapa? Ustadz Wisnu. Ustadz Wisnu, sudah ada? Penggunaan aturan sinus ada yang ditanyakan? Tidak toh? Kalau aturan kosinus, sebentar aja ya Mas, paling 10 menit. Nah, aturan kosinus itu jadi hanya menggunakan seperti ini. Nah, ini misal A, B sama C, kemudian di sini ada D. Nah, berarti di sini X, di sini nanti C min X. Di sini sisi C, ini ke sini sisi C. Di sini sisi A, di sini sisi B. Nah, pada segitiga ABD, jika AD itu sama dengan X, berarti AD itu X, kemudian BD itu C min X. Berarti CD kuadrat itu sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Yang kedua, CD kuadrat, ini pada segitiga ADC, A kuadrat dikurangi C min X kuadrat ada segitiga BCD. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa ada hubungan. Nah, disamakan karena ini sama dengan CD, ini juga CD, maka B kuadrat itu min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C min X kuadrat. Berarti nanti gimana ini? Diperoleh apa? Misalkan cos A sama dengan X per B. Iya kan? Cos A itu adalah X per B. Berarti X sama dengan B cos A. Nah, berarti kita punya persamaan itu. B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C min X kuadrat. Kalau kita substitusikan, B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat min 2XC ditambah min lagi min X kuadrat. Nah, ini bisa dicoret karena sama-sama min X kuadrat. Maka B kuadrat itu kita peroleh A kuadrat min C kuadrat min 2 kali B kali C kosinus A. Benar cos A enggak ya? Nah, kalau dibalik A kuadrat berarti sama dengan A kuadrat gimana? Ini min ini C ini dikurung. Bentar. Min X kuadrat plus. Oh ya benar.
Nah, jadinya kan kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 BC kosinus alfa. Jadi untuk rumus kosinus berlaku ini. Kalau mencari sisi A, itu berarti BC dikurangi 2 BC kosinus A. Ini berlaku berlaku untuk sisi, sudut, sisi. Berarti nanti ada salah satu yang diapit. Jadi sisi itu nanti pakainya adalah rumus kosinus. Jadi kesimpulannya nanti ada tiga rumus. Untuk mencari A berarti itu berlaku B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kalau mencari B kuadrat berarti A kuadrat tambah B tambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. Kalau mencari C kuadrat berarti A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kosinus C. Itu untuk pengenalan rumus sin kosinus. Ada pertanyaan? Ya, Amar minta SS-nya. Apalagi? Tat, Ya, kalau penghitungan itu pakai meter apa kilometer, Tat? perhitungan Ya. apa? Atasnya itu loh, Tat, soal atas, Tat. Ada yang 90 km, toh. Itu disederhanakan Ya, jadi meter apa tetap kilometer, Tat? tetap ya kilo toh, Tetap kilo. tetap kilometer. Oh, ya, Tat. Kasih, Tat. Gitu ya. Nanti kalau memang ada kesalahan nanti disampaikan aja. Ya. Nanti dibaca lagi untuk soal-soal latihan ini yang saya sampaikan. Kalau memang masih ada yang kurang nanti bisa disampaikan. Gitu. Silakan nanti dicoba dulu ya. Karena ini waktunya juga sudah selesai. Saya masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Aduh, minggu depan udah libur ya? Ya, nanti semoga bisa kita lanjut pada waktu pertemuan offline ya. Nanti insya Allah ya pada waktu libur luang ini nanti saya kasih beberapa contoh soal, nanti bisa dikerjakan. Pertemuan hari ini cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.